Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari kitab Amsal. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum pria membaca ayat yang pertama, kaum wanita membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang keempat. Kaum pria, 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak yang bijaksana. Kalau kita berbicara tentang anak, maka kita pasti akan menggolongkannya di dalam kelompok usia. Misalnya ada usia balita sampai misalnya usia 0 sampai 5 tahun, atau 5 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun, 20 tahun misalnya. Sampai berapa? Sampai 30 tahun. Tingkat-tingkat tertentu maka menggambarkan tentang usia atau tentang anak. Tetapi sadar atau tidak bahwa tidak seorang pun dari antara kita, dari setiap manusia yang tidak pernah menjadi seorang anak. Walaupun dia sekarang sudah opa oma, udah kakek nenek, udah orang tua, tetap saja dia pernah menjadi seorang anak. Barangkali ketika kita bicara tentang bijaksana, tahu apa sih seorang anak sehingga anak disebut sebagai yang bijaksana? Apakah mereka tahu yang benar dan tahu yang salah? Apakah mereka bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk? Kalau mereka sudah sekolah mungkin bisa. Tapi kalau mereka belum sekolah, lalu bagaimana? Apakah kepada mereka tidak bisa disebut sebagai anak yang bijaksana? Seringkali kita berpikir bahwa ya anak itu tahu apa, sehingga mereka disebut sebagai anak yang bijaksana. Memangnya mereka sudah punya pengalaman yang banyak. Memangnya mereka sudah punya pendidikan yang tinggi. Memangnya mereka sudah punya pengetahuan yang luas. Memangnya mereka sudah banyak mengecap pengalaman dan punya banyak ilmu, sehingga mereka disebut sebagai yang bijaksana. Oleh sebab itu, ketika bicara tentang bijaksana, maka bijaksana bicara tentang selalu menggunakan akal budi. Kalau saudara-saudara memperhatikan misalnya, di dalam definisi bijaksana itu, bahwa senantiasa menggunakan akal budinya, menggunakan pengalamannya, menggunakan pengetahuan yang arif, yang baik, yang bijaksana, baik itu di dalam kelakuan, di dalam tindakan, di dalam pikiran, lalu pandai dan hati-hati, cermat, teliti, sehingga tidak salah. Dengan kata lain, maka bijaksana itu kalau Amsal sendiri mendefinisikan adalah kepandaian. Pasal 2 dari Amsal ayat 2 menggambarkan bahwa sesuatu yang disebut dengan hikmat, sesuatu yang disebut dengan bijaksana, tidak lain dan tidak bukan adalah kepandaian itu sendiri. Bagaimana memperoleh kepandaian? Bagaimana memperoleh bijaksana? Bagaimana memperoleh hikmat bagi dunia? Maka utuslah anak itu ke pendidikan yang lebih baik. Maka mereka akan belajar bijaksana di sana. Bagi dunia, maka utuslah anak sekolah ke tempat yang paling jauh. Maka di sana barangkali mereka akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bijaksana, mendapatkan pengertian, mendapatkan kepandaian. Karena itu tidak heran kalau pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri tirai bambusan. Tetapi apakah Alkitab menggambarkan hal yang demikian? Tidakkah ketika anak tidak menempuh pendidikan jauh, lalu belajar aja di rumah, tidak punya hikmat, tidak punya bijaksana, tidak punya pengetahuan,
tidak punya kepandaian, karena itu Amsal memberikan tentang bagaimana pembentuk bijaksana itu. Pembentuk bijaksana berdasarkan teks yang kita baca adalah pertama, bicara tentang ajaran dan titah Tuhan. Untuk membentuk seorang menjadi bijaksana, maka ajaran dan titah Tuhan, itulah yang Amsal tuliskan. Perhatikan bahwa ketika bicara tentang ajaran, bicara tentang titah Tuhan di dalam perspektif orang Yahudi, maka itu bicara pertama hukum Allah. Bicara hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, bicara hukum yang Tuhan berikan kepada para nabi, kepada para orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, maka itulah sumber pembentuk bijaksana. Dengan kata lain, ketika Tuhan yang memberikan peraturan, memberikan titah, memberikan ajaran, itu sebetulnya menggambarkan bahwa Allah sendirilah yang menjadi sumber bijaksana. Allah yang menjadi sumber hikmat, Allah yang menjadi sumber pengetahuan, Allah yang menjadi sumber kepandaian. Karena itu Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kepandaian. Tetapi orang bodoh seringkali mengabaikannya, menghina pendidik. Orang bodoh seringkali mengabaikan ajaran dan nasihat Tuhan. Sumber pembentuk bijaksana selain titah Tuhan, maka di situ juga ada kasih dan setia Tuhan. Di dalam terjemahan lain, kasih dan setia Tuhan bicara juga tentang kebenaran, bicara tentang kebenaran Allah, bicara tentang keadilan Tuhan, bicara tentang kebaikan Tuhan. Maka bicara tentang keadilan, kebenaran dan kebajikan Tuhan. Sebetulnya kalau mau simpulkan, itu adalah bicara tentang pribadi Tuhan sendiri. Maka waktu Amsal, kalau kita menyelidiki tulisan Amsal bicara hikmat, nanti mengajunya kepada siapa? Kristus. Dialah hikmat yang dari Allah, dialah bijaksana yang dari Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan kalau engkau boleh mengenal Tuhan, kalau engkau boleh percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Sang Tuhan itu. Karena Dia sumber hikmat, Dia sumber bijaksana. Kalau begitu, perlukah kita menempuh pendidikan? Perlu sekali. Alkitab tidak meniadakan bahwa jangan menempuh atau jangan belajar ilmu pengetahuan. Alkitab tidak sedang mengatakan itu. Tetapi ilmu pengetahuan, pelajaran-pelajaran yang lain, bukan tidak penting, bukan tidak berguna, tetapi itu semua adalah terbatas untuk membawa orang mengenal Tuhan. Karena yang namanya hikmat adalah pada akhirnya pengenalan akan Tuhan secara sempurna, pengenalan akan Tuhan secara baik, secara benar. Pembentuk kebijaksanaan bukan hanya ajaran dan titah Tuhan, tetapi juga pembentuk bijaksana adalah adanya orang tua. Maka Amsal mengatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Jangan engkau melupakan ajaranku. Jangan melupakan didikan ibumu. Jangan melupakan ajaran ayah. Ajaran tentu penting. Bukan saja ajaran yang dari Tuhan, tapi juga ada ajaran orang tua Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana pembentuk bijaksana itu perlu ada orang tua di sana. Anak menjadi anak yang bijak, anak menjadi anak yang berpengetahuan, anak menjadi anak yang pandai, bukan hanya karena ada kehadiran Allah dalam diri mereka, tetapi ada kehadiran orang tua yang menjadi sarana, yang menjadi instrumen yang Tuhan berikan bagi anak. Tentu dalam konteks lain ada guru, ada pendidik, ada pengajar. Karena itu hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, hormatilah pendidik-pendidikmu. Mereka lah yang punya tugas, yang punya tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjadikan engkau dan saya sebagai orang-orang yang berhikmat, sebagai orang-orang yang bijaksana. Oleh sebab itu, di dalam konteks gereja, maka peran guru sekolah minggu jangan pernah diabaikan. Peran guru sekolah minggu
jangan pernah dianggap hina. Perang guru sekolah minggu jangan pernah dianggap remeh. Bayangkan anak dari sejak kecil, mereka dibawa ke sekolah minggu, lalu mendengar, walaupun barangkali anak baru bayi masih 1 bulan 2 bulan bawa ke sekolah minggu, tahu apa mereka, bisa mendengar apa mereka, bisa berbicara apa mereka hal kebenaran. Seringkali orang tua mengabaikan hal yang demikian. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana membentuk mereka, mengajar mereka, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebenaran. Orang tua perlu. Karena itu orang tua yang seperti apa yang bisa menjadi pembentuk kebijaksanaan? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Orang tua yang bagaimana? Apakah ketika kita menikah lalu kita punya anak dan kita menjadi orang tua, lalu orang tua yang acuh, orang tua yang cuek, orang tua yang tidak mau tahu dengan pertumbuhan dan perkembangan keimanan anak? Kalau itu yang terjadi, maka kita telah gagal di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pewaris iman, sebagai pewaris kebenaran, dan bahkan sebagai pembentuk kebijaksanaan bagi anak-anak. Salomo tentu belajar banyak hal, bagaimana dia menjadi seorang yang bijaksana. Waktu dia mau diangkat menjadi raja, apa yang dia pilih, apa yang dia minta dari Tuhan. Aku tidak minta kekayaan, dan aku juga tidak minta hal-hal yang lain. Aku hanya minta hikmat bijaksana daripada Tuhan, supaya aku tahu bagaimana aku menyelesaikan segala perkara, urusan-urusan yang ditanggungkan kepadaku. Salomo diberi hikmat dan bijaksana oleh Tuhan, sehingga kita mengatakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih berhikmat dan lebih bijaksana daripada dia, tentu kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu maka Salomo juga punya kegagalan, iya. Salomo punya kelemahan sebagai orang tua, iya. Karena itu dia menyadarkan, mengingatkan kepada anak-anaknya, ingatlah akan ajaran. Beberapa penafsir menggambarkan Amsal ditulis oleh Salomo ketika Salomo sudah berusia sedikit agak tua. Waktu dia masih muda, gambaran dia tulis bagaimana kitab Kidung Agung, sehingga penuh dengan bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Tetapi ketika dia sudah lanjut usianya, maka perenungan akan hidup, sehingga apa? Pengkhotbah. Ingatlah penciptamu, hai anak-anak muda. Pembentuk kebijaksanaan yang ketiga atau yang keempat adalah anak itu sendiri. Anak yang mau taat. Ajaran disampaikan, ajaran yang baik, ajaran yang benar, baik dari pembimbing, pembina rohani, para tokoh-tokoh rohaniawan, para pendeta, para guru-guru agama, para guru-guru yang lain yang mendidik, orang-orang tua mengajarkan hal yang benar. Tetapi kalau anak tidak mau menjadi anak yang bijaksana, anak yang tidak mau taat, maka pada akhirnya anak akan menjadi menyesal sendiri. Kenapa aku menjadi anak yang membangkang? Kenapa aku menjadi anak yang mengeraskan hati? Kenapa aku tidak menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran ketika diajarkan tentang hal yang baik, ketika diajarkan tentang hal yang benar? Karena itu engkau mau menjadi anak yang bijaksana. Jadilah anak-anak yang membuka hati, membuka telinga, membuka hidupmu. Untuk apa? Untuk ajaran dari kita Tuhan. Untuk apa? Untuk nasihat-nasihat dari orang tuamu, dari gurumu. Untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang memuliakan nama Tuhan. Seperti apa sikap seorang anak yang bijaksana ketika pengajaran sudah disampaikan? Pengajaran-pengajaran yang benar, firman telah disampaikan, bahkan kelompok tumbuh bersama atau KTB itu dibentuk supaya iman anak bertumbuh, supaya anak menjadi bijaksana. Tetapi seperti apakah sikap yang sesungguhnya? Apakah anak-anak menjadi anak-anak yang serius, mau menjadi anak yang bijaksana? Maka untuk menjadi anak yang bijaksana dalam ini, Salomo mengatakan, ingatlah akan
Jangan melupakan akan ajaranku. Jangan melupakan akan hukumku. Jangan mengabaikan. Kalau engkau melupakan, maka konsekuensinya adalah bagaimana engkau jauh daripada Allah. Orang Israel selalu diingatkan oleh Tuhan. Ingat akan ajaran Tuhan. Ingat akan kitab Tuhan. Ingat akan hukum Tuhan. Ketika mereka menyimpang dan tidak mengingat akan ajaran Tuhan, maka Tuhan seringkali mendisiplin mereka, bahkan menghukum mereka, menghajar mereka sebagai satu bentuk cinta kasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau dengar. Ajaran harus disampaikan, firman sudah disampaikan melalui para nabi, tetapi mereka yang tidak mau taat, mereka yang tidak mau mendengar, mereka yang melupakan ajaran Tuhan, pada akhirnya bagaimana mereka didisiplin oleh Allah. Jangan melupakan hukum Tuhan. Ingatlah akan ajaran. Apa yang kita ingat? Manusia mudah sekali untuk mengingat hal-hal yang buruk. Manusia lebih gampang mengingat hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, mengingat hal-hal yang tidak berguna, mengingat hal-hal yang tidak membangun, tetapi lebih mudah melupakan hal-hal yang benar. Betapa mudahnya manusia melupakan akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ingatlah ajaran. Kemanapun engkau pergi, Salomo katakan, mau engkau pergi jauh, ingat ajaran. Mau engkau pergi dekat, ingat ajaran. Mau engkau usiamu berapa, ingat akan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu yang perlu diingat kita. Bayangkan, kenapa perlu mengingat ajaran Tuhan? Karena ajaran Tuhan adalah ajaran yang benar, ajaran yang tidak pernah salah, ajaran yang tidak pernah keliru, ajaran yang tidak pernah membuat manusia untuk hidup dalam kebinasaan. Ajaran Tuhan membuat manusia untuk hidup dalam keharmonisan, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam perdamaian, hidup dalam keakuran satu dengan yang lain. Akurlah kita, bukan sebaliknya. Maka ingatlah akan ajaran Tuhan. Anak yang menjadi bijak, mereka akan selalu ingat akan ajaran Tuhan. Hal yang kedua, seperti apa? Anak yang berhikmat, anak yang bijaksana, maka mereka bersikap memelihara ajaran dan perintah Tuhan di dalam hati mereka. Bukan hanya sekadar kita ingat, tetapi juga bagaimana kita menyimpan dan memelihara, lalu menjaga di dalam hati kita. Biarlah hatimu menjaga perintahku, memutuskan untuk mengingat. Itu juga terkait dengan kehidupan yang taat, di mana seorang menaati perintah-perintah Allah. Jika seorang secara mental mengingat akan firman Tuhan tetapi gagal untuk mentaatinya, maka ia dapat dengan tepat dikatakan telah melupakan perintah Allah. Ketaatan adalah salah satu yang terpenting di dalam hati manusia. Kenapa Tuhan melalui Salomo mengingatkan untuk memelihara di dalam hati? Seberapa penting sih hati kita? Apa sih fungsi hati kita? Alkitab mengatakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala atau dari segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupanmu terpancar. Seringkali kita tidak menjaga hati kita. Hati ini pusat hidup manusia. Karena itu Yesus mengajarkan apa yang disebut sebagai hal yang najis. Bukan apa yang kau makan, bukan apa yang kau minum. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, tetapi apa yang keluar dari hati seseorang, itulah yang membuat hidup manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah yang membuat hidup manusia kotor di hadapan Tuhan. Itulah yang menentukan bahwa manusia hidupnya suci
atau berdosa. Kalau dari hati keluar kata-kata yang kemudian melalui mulutnya hal-hal yang buruk, maka itu menggambarkan bahwa hati kita yang buruk. Kalau ada kata-kata yang jahat, yang buruk dari hati, keluar dari bibir mulut kita, maka itu gambaran suasana hati kita yang lagi buruk. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, nah, pikiran, perkataan, tingkah laku itu bersumbernya dari hati. Karena itu peliharalah hukum Tuhan, peliharalah firman, peliharalah ajaran di dalam hatimu. Hati sangat penting. Lalu Salomo juga mengatakan untuk apa dan bagaimana menjadi anak yang bijak itu. Mengalungkan kebenaran itu pada leher. Kebenaran, ajaran yang baik, ajaran yang sehat itu kamu kalungkan kepada leher. Menjadi aksesoris di dalam kehidupan kita. Menjadi aksesoris yang penting, yang berguna untuk hidup kita. Karena itu sesuatu yang dikalungkan, maka kemana dia pergi, kemana dia berjalan, kalung itu akan mengikuti. Kalung itu sebagai satu bentuk bagaimana orang, misalnya ketika dia mengasihi seseorang, kadang dia berikan kalung. Kehormatan juga gambaran bagaimana orang diberikan kalung. Coba, kalau pejabat yang tinggi datang, maka seringkali dikalungkan bunga. Oh, kalung sibuk lagi orang buat bunga, sibuk siapkan. Kita mau kalungkan apa itu pejabat yang datang. Supaya apa? Untuk kita menghormati dia, untuk kita menyambut dia, untuk kita menghargai dia. Ketika Allah melalui Salomo memerintahkan kepada anak-anak, kalungkanlah kasih dan kesetiaan Allah kepada leher. Jadikan itu sebagai aksesoris di dalam hidup. Orang begitu bangga kalau bisa menggunakan kalung yang mahal. Kalau kalung perak, sedikit bangga. Coba kalau medali, kalau ada yang menang, ada perlombaan, lalu dikasih kalung medali, bangganya setengah mati. Kalau udah mampu lagi, beli kalung emas, pakai kalung emas. Berapa gram? Wah, itu menentukan kadang-kala kebanggaan seorang ibu. Kadang-kadang berjalan, dia menggunakan kalung emas dengan begitu bangga. Besar lagi kalung emasnya, maka dia dengan begitu bangga. Tapi kan tidak, kadang-kadang zaman sekarang orang ada punya kalung emas tidak mau pakai. Kenapa? Takut ada yang mencopet. Walaupun di daerah tidak, tetapi kalau di sini anak-anak sekolah kan tidak boleh. Karena itu kehormatan. Ketika kepadamu dan kepadaku diperintahkan untuk mengalungkan kebenaran, untuk mengalungkan titah Tuhan, untuk mengalungkan kasih dan sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa Tuhan begitu melihat kita, pribadi-pribadi yang begitu dihormati dia, begitu direspek dia, begitu dihargai Tuhan. Maukah engkau menjadi anak-anak yang dihargai oleh Tuhan di dalam kehidupan? Tentu mampu kan? Dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka loh hatimu menjadi buku bagi Tuhan untuk menuliskan kita, menuliskan hukum, menuliskan kebenaran. Loh hatimu menjadi tablet bangkai untuk menjadi tempat di mana titah Tuhan, di mana kebenaran Tuhan, di mana hukum Tuhan dituliskan di sana. Sehingga apa? Itu termetai di sana. Kalau dulu, maka bagaimana Allah menulis hukum di dalam atau pada loh batu. Maka bagaimana Tuhan berfirman kepada umat Israel, hukum itu tidak lagi ditulis pada loh batu, tetapi ditulis pada hatimu, ditulis pada hati manusia. Supaya apa? Supaya engkau tidak lupa, supaya engkau ingat terus, supaya engkau dan saya sadar bahwa betapa pentingnya hidup di dalam takut akan Tuhan.
umat Israel ketika mereka tidak mendengar, tidak mengingat, tidak memelihara, tidak memperhatikan hukum Tuhan. Seringkali mereka dibentuk oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, penting menjadi anak yang bijak. Penting. Emang apa pentingnya? Apa dampaknya? Apa hasilnya ketika hidup kita menjadi anak-anak yang bijak? Salomo menggambarkan paling tidak ada dua. Dampak dari kehidupan yang bijaksana itu adalah berdampak pada kuantitas dan juga berdampak pada kualitas kehidupan. Ada dampak kuantitas dan ada dampak kualitas di sana. Dampak kuantitas dan kualitas yang sekaligus ada di sana, seperti yang dibunyikan di dalam ayat yang berkata demikian. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada orang yang bijaksana. Anak yang bijaksana dikatakan di sana, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada orang yang begitu bijaksana, takut akan Tuhan, tetapi kok umurnya pendek. Secara umum bahwa kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang taat pada Allah akan berdampak pada kesehatan, pada kualitas kehidupan orang-orang di zaman perjanjian lama. Maka waktu mereka taat, bagaimana janji Tuhan menyertai mereka. Umurmu akan panjang, sejahtera akan beserta dengan engkau. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan menghormati, mendengarkan ajaran tadi. Ajaran dari apa? Ajaran dari ayah ibu, ajaran dari orang tua, ajaran dari Tuhan. Sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Namun dalam perjalanan kehidupan keberimanan, bahwa hal-hal yang bersifat umum itu kadangkala tidak dijadikan satu ukuran yang mutlak. Kenapa? Kenapa ada orang yang takut akan Tuhan, tetapi masih mudah dirajam dengan batu? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat, orang yang setia, lalu mengalami penderitaan seperti Ayub. Orang yang hidup takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, tetapi dibuang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu mereka memberitakan kasih Tuhan, lalu dihukum, dirajam, dilempar dengan batu seperti Stefanus. Maka kita memahami bahwa kehidupan yang bijaksana, yang takut akan Allah, pada kenyataannya mereka akan tetap menjadi orang yang punya kualitas dan punya kuantitas. Bukan saja kualitas, tetapi juga kuantitas. Kuantitas kehidupan mereka bukan hanya di dalam dunia yang sementara, tetapi kuantitas kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Umurnya akan terus-menerus, panjangkan hidup selama hidup dalam kekekalan. Oleh sebab itu bagaimana Amsal pasal 3 ayat 8, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan juga menyegarkan tulangmu. Maka ada kaitan antara hidup bijaksana, hidup takut akan Tuhan, dengan apa? Dengan kesehatan, dengan kesembuhan. Dengan apa? Dengan kesembuhan, bukan hanya sekadar, oh kok saya sakit Pak, bukan kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan dari dosa. Orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, tahu mana yang salah, tahu mana yang benar, maka mereka akan menyadari ini dosa, ini jahat, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 73, kok orang-orang fasik, mereka yang jauh dari Allah dan bahkan memberontak terhadap Allah, lalu mereka kehidupannya seperti makmur dan sehat. Apakah mereka orang yang bijaksana? Alkitab mengatakan mereka adalah orang yang tidak tahu akan kebenaran Tuhan, sehingga
mereka disebut sebagai orang yang fasik. Takut akan Tuhan, bijaksana, ada kaitan dengan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas usia, pemeliharaan Tuhan atas kesejahteraan dalam hidupmu. Kesejahteraan usia tidak hanya sekadar bicara jumlah, tapi bicara kualitas. Orang bisa sakit tapi tetap sejahtera, tetap sukacita, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang bisa sehat, tetapi ternyata hidupnya begitu berdosa dan jauh daripada Allah. Oleh sebab itu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Hal yang kedua, sebagai dampak atau hasil dari kebijaksanaan, Amsal mengatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Kita tentu ingat kalau kita membaca kisah Samuel. Samuel anak yang begitu kecil, tetapi kepada Samuel Tuhan berfirman. Bukan lagi kepada Eli yang notabene-nya imam, pemimpin agama yang sudah tua. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan memberikan firman melalui Samuel. Samuel bertambah besar, bertambah hikmat, dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Demikian juga dengan Yesus Kristus ketika dia inkarnasi menjadi anak di dalam dunia ini. Injil Lukas mencatat, maka bertambahlah hikmat dia, bertambahlah bijaksana anak itu, dan juga bertambahlah kasih Allah dan juga kasih manusia. Orang yang bijaksana akan dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Akan dicari mana orang yang bijaksana, yang bisa mengajar, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan arahan yang benar mana. Maka Salomo menyadari betul bagaimana ratu dari negeri selatan datang mencari Salomo. Seperti apa dia seorang yang disebut sebagai orang yang bijaksana, menjadi magnet yang begitu kuat bagi orang lain, orang yang bijaksana. Karena itu ketika orang tahu bahwa gurunya begitu berhikmat, begitu bijaksana, maka orang datang ke sana. Untuk apa? Belajar. Untuk apa? Menuntut ilmu. Untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan pendidikan. Jadilah anak-anak yang bijaksana di dalam seluruh kehidupan. Dan biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita mau menjadi anak yang bijaksana, takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Di sanalah engkau akan melihat dan menemukan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan.